Haleluya, haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Dengan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan sudah menyertai perjalanan kami selama 5 hari perjalanan. Dan di balik perjalanan-perjalanan itu tentunya saya bersyukur kepada Tuhan, karena selalu saja ada malaikat-malaikat Tuhan yang menolong, menyertai dan membantu perjalanan kami sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, rombongan kami 40 orang pas. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan 40 orang harus jalan bareng, harus punya pemikiran yang bareng. Itu tentunya sesuatu yang cukup sulit. Bapak Ibu mungkin pernah berjalan satu keluarga aja, masing-masing punya keinginan, masing-masing punya kebutuhan, dan tentunya seringkali itu membuat perselisihan, membuat banyak masalah. Tetapi kemurahan Tuhan, kami bisa berjalan dengan baik ya, dan Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah menyertai. Saya percaya hal yang sama juga pasti ada di Jemaat GPD Agape. Biar kita tetap kuat lagi di dalam Tuhan, kita harus bisa melakukan sesuatu yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang sudah kita anggap gagal, kita anggap bahwa itu sudah nggak bisa lagi, kita anggap itu sudah masa lalu, dan kita merasa udah saya berhenti saja untuk melakukan segala sesuatu untuk hal-hal seperti itu. Tetapi saya ingin katakan kepada kita pada hari ini bahwa kita harus bisa mencoba lagi. Mencoba lagi tentunya ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita buat, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Karena dengan kita mencoba itu berarti kita kembali lagi kepada posisi kita yang sebenarnya. Kita bangkit dari keterpurukan kita. Dengan kita mau mencoba itu berarti kita kembali mau menggali potensi kita. Dengan kita mau mencoba itu berarti kita mau keluar dari segala tekanan-tekanan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa melihat bahwa ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita terus berusaha, kita terus mencoba. Kalau saya coba tanyakan kepada kita dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini di tahun 2022, berapa banyak hal yang kita sudah lewati, ada berapa banyak tantangan, rintangan, ada berapa banyak kegagalan, ada berapa banyak ujian yang pada akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang. Memang ada banyak hal yang membuat kita terpuruk, ada banyak hal yang membuat kita bisa menangis, ada banyak hal yang membuat kita rasa-rasanya diabaikan dan kita merasa gagal. Tetapi kalau kita bisa ada sampai saat ini, saya ingin katakan itu berarti kita sudah mencoba untuk memperbaiki segala sesuatu. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu berarti kita berusaha untuk supaya kita keluar dari segala keterpurukan, dari setiap persoalan dan masalah dalam hidup kita. Dan saya ingin katakan kalau kita terus lakukan ini, maka kita akan melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, hari ini kita akan coba buka di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-26. Amsal pasal 26 ayatnya yang ke-16. Jadi setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa hal-hal ini seringkali tanpa kita sadari terjadi, dan kita mungkin bertanya-tanya, bahkan mungkin di antara saya dan saudara mulai merasa dunia ini seakan-akan tidak adil, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi ini yang dikatakan dalam kitab Amsal, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada Amsal 16, Amsal 26 ayat 16 ya. Salah, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi kita melihat di sini bahwa Alkitab menjelaskan kepada saya dan saudara, orang benar bukan berarti tidak pernah gagal. Orang sukses bukan berarti tidak pernah gagal. Orang pintar bukan berarti tidak pernah gagal. Dengan kata lain, setiap saya dan saudara itu pernah mengalami kegagalan. Setiap saya dan saudara pernah mengalami masa-masa sulit. Setiap saya dan saudara pernah mengalami apa yang disebut dengan tidak mencapai satu sasaran, tidak mencapai satu target.
Saya tidak tahu apa yang kita sementara taruh dalam diri kita, tetapi mau kita berkata, Tuhan, ada beberapa hal dalam hidup ini seakan-akan saya gagal. Saya sudah menjadi orang percaya, saya sudah menjadi orang baik-baik, saya tidak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan seperti orang-orang, tetapi kok saya gagal. Saya gagal dalam mendidik anak-anak saya gagal dalam mengurus rumah tangga saya gagal dalam mengatur pekerjaan usaha saya. Ada banyak hal yang saya gagal. Bahkan dalam pertemanan saya pun kita berasa, Tuhan, saya gagal, saya nggak sempurna. Dan memang itu yang dikerjakan oleh dunia. Dunia selalu menekan saya dan saudara. Dunia selalu mengintimidasi kita dan mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak pernah sempurna. Selalu saja ada kegagalan, selalu saja ada celah-celah di mana orang akan bisa melihat bahwa, oh, kamu nggak cukup baik, kamu nggak cukup benar, kamu nggak cukup hebat, kamu nggak cukup bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita merasa, Tuhan, kok seperti inilah kehidupan kekristenan. Tetapi saya mau katakan, memang seperti itulah kehidupan kekristenan. Bahkan Alkitab mengatakan 7 kali orang benar itu bisa jatuh, tetapi dia bisa bangkit kembali, dia bisa bangun kembali. Bisa bayangkan kalau kita tiap saat itu jatuh, seringkali kita merasa, aduh Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Tuhan, saya udah nggak bisa lagi mendidik keluarga saya dengan baik. Tuhan, saya nggak bisa lagi menjalankan pekerjaan ini dengan baik. Bisa bayangkan kalau kita semua menyerah dan kita tidak bisa mencoba sesuatu yang baru, maka tentunya pekerjaan kita akan hancur, usaha kita akan hancur, keluarga kita akan hancur, masa depan kita pun akan hancur. Tetapi saya katakan dari awal bahwa kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu berarti kita selalu mencoba untuk bisa keluar dari jeratan iblis, keluar dari segala tekanan-tekanan duniawi. Dan hari ini saya dan saudara bisa katakan dalam diri kita bahwa hari ini aku adalah pemenang, hari ini aku adalah orang yang berhasil, hari ini aku adalah aku yang sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dan itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Setiap kali kita berdoa, Tuhan, lepaskan aku dari masalah ini, dari pencobaan ini, dari setiap ujian ini, dari setiap tantangan ini. Tetapi pada saat kita keluar dari persoalan dan masalah itu, selalu saja Tuhan mempersiapkan satu ujian baru, satu masalah baru bagi saya dan saudara, dengan satu tujuan, supaya saya dan saudara mengerti, dan supaya saya dan saudara selalu berbalik kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu ada dalam kendali Tuhan. Karena ada banyak orang pada saat dia tidak mengalami masalah, tidak mengalami persoalan, yang dia lakukan adalah dia mulai menjauh daripada Tuhan. Pada saat hidupnya diberkati oleh Tuhan, pada saat dia mendapat pekerjaan yang baik, pada saat dia mendapat tender-tender yang baik, maka yang dikerjakan adalah, ngapain saya harus ibadah? Saya lagi dapat pekerjaan, ini adalah kesempatan bagi saya. Itu sebabnya selalu ada ujian, selalu ada tantangan untuk membawa saya dan saudara dekat dengan Tuhan. Dan itu berarti Allah sementara mengajar saya dan saudara untuk terus selalu mencoba mencari Tuhan, selalu berusaha melakukan segala sesuatu menurut caranya Tuhan, walaupun itu tidak enak. Siapa di sini yang mau gagal? Saya pun tidak mau gagal. Bapak Ibu nggak mau gagal. Tidak ada orang yang pengen gagal. Tetapi banyak orang yang bisa belajar dari setiap kegagalan-kegagalan mereka. Banyak orang bisa belajar dari setiap ketelodoran mereka, dari ketidakkesiapan mereka, dari setiap keadaan-keadaan terpuruk mereka. Mereka mau belajar dan mereka mulai mengembangkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup mereka. Dan kalau kita mengerti hal-hal seperti ini, maka saya ingin katakan kepada kita, hidup kita akan menjadi hidup yang lebih baik. Hidup kita akan menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup kita akan bisa melihat bagaimana Allah akan melakukan sesuatu yang besar. Kita buka lagi di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-21. Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Ayat seterusnya, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Terus, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ayat selanjutnya, habis. Baik, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, pada ayat yang ke-19 kita akan bacakan di sana bagaimana
Kemalangan-kemalangan itu apa yang Tuhan katakan? Ayat kalau berarti ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kita melihat bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Mau jadi orang percaya, jangan kita berpikir bahwa kita hidupnya akan enak-enak saja. Memang hidup kita akan enak, tetapi kita jangan lupa orang percaya, anak-anak Tuhan, Alkitab mengatakan kita harus memikul salib. Dengan kata lain, ada banyak hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menentukan apakah kita cukup dewasa, untuk menentukan apakah kita cukup setia dan taat dalam melakukan kehendak-kehendak Tuhan, sehingga hal-hal itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita dulu pernah mendengar, oh iya kalau jadi orang Kristen hidupmu pasti akan diberkati. Kalau jadi orang Kristen pokoknya masalahmu pasti akan ditolong oleh Tuhan. Tetapi berapa banyak saya dan saudara kalau kita coba mengakui sehari-hari ini, ternyata dalam kekristenan selalu ada persoalan, selalu ada masalah. Tetapi saya yang katakan kalau tahu itu ada masalah, ada persoalan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu berarti kita berada pada jalurnya Tuhan. Kita berada pada kehendaknya Tuhan. Karena Alkitab mengatakan kita bukan hanya dipanggil Tuhan untuk menikmati berkat, tetapi kita juga dipanggil Tuhan untuk menderita bersama-sama dengan Dia. Dan kalau hal ini terjadi, saya ingin katakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus bangkit dan kita harus bisa berusaha. Nah, berapa banyak kali saya dan saudara merasa bahwa hidup kita nggak bisa bangkit. Karena memang sejak dulu mungkin kita sudah sering dikatakan orang, kamu memang anak yang gak bisa, kamu seorang pribadi yang gak mampu apa-apa, kamu gak punya keahlian, kamu gak punya potensi, kamu gak bisa melakukan semua dan semua. Saya mau katakan memang dunia kerjanya seperti itu pemikiran dunia seperti itu cara-cara dunia seperti itu, cara-cara kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang coba menekan kita, yang coba mengintimidasi saya dan saudara, yang coba mendakwa kita untuk supaya kita tidak bisa melakukan sesuatu. Tetapi saya mau katakan sebagai anak-anak Tuhan, Allah selalu memberikan hal-hal yang baik di tengah-tengah kita terpuruk, di tengah-tengah kita jatuh. Tetapi tangan Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Tangan Tuhan selalu menggapai kita. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa datang kepada Dia. Sehingga kalau hari-hari ini kita mengalami tekanan-tekanan dalam hubungan kita dengan orang lain, kita dibully, kita dikerjain orang, kita tidak dianggap oleh orang, maka saya mau katakan kita harus bisa mencari satu solusi. Apakah hal itu akan membangun kita? Apakah hal itu akan membuat saya dan saudara bisa menjadi lebih baik atau tidak? Memang tekanan itu saya katakan itu tidak enak. Berada dalam keadaan-keadaan yang sulit itu sesuatu yang tidak enak. Tetapi saya mau katakan kalau kita cukup membuka hati kita melihat keadaan sekitar kita, maka kita akan melihat ternyata ada banyak hal-hal yang dapat membantu, ada banyak hal-hal yang dapat menolong, ada banyak hal-hal yang bisa membuat saya dan saudara mendapati jalan keluar yang terbaik. Kalau saya ambil contoh bagaimana dunia coba menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita membuka diri kita dan kita tidak mau mengurung diri kita dengan segala keterbatasan kita, maka kita bisa melihat sesuatu. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah, atau mungkin diantara kita ada juga yang nonton film Batman. Bagaimana salah satu kisah dalam film Batman pada saat dia dilempar di sebuah tempat, di sebuah sumur. Dan sumur itu adalah satu penjara yang besar, tidak mungkin ada orang yang bisa naik. Beberapa orang coba naik, tetapi mereka tidak bisa naik. Tetapi tokoh yang membintangi Batman itu, dia berbicara dengan seseorang yang mengencourage dia, seseorang yang memotivasi dia, seseorang yang memberikan pencerahan bagi hidupnya. Dia berkata, dulu ada seorang anak di tempat ini yang mengalami hal yang sama. Dia terpenjara seperti kita, dia tidak berdaya seperti kita, tetapi anak itu bisa keluar karena dia bisa melihat lingkungan itu dengan baik, dan dia bisa keluar dan dia tidak bersama-sama dengan mereka. Dan itu memotivasi si tokoh Batman untuk melakukan sesuatu. Saya ingin katakan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, pada saat saya lihat film-film seperti itu, saya melihat sekian banyak orang
Itu stres, frustrasi, terima apa adanya dengan hidup mereka. Mereka tidak mau keluar dari persoalan mereka, mau hidup dengan masalah mereka sendiri. Tetapi tokoh Batman itu bisa melihat ada peluang, ada sesuatu yang baik. Dan dia mendapati orang-orang yang mendukung, orang-orang yang mensupport. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, di tengah-tengah masalah Bapak Ibu, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang tidak punya jalan keluar, orang-orang yang stres, orang-orang yang pasrah dengan keadaan, dan kalau kita tidak cukup kuat, saya ingin katakan kita juga akan sama seperti mereka. Kita akan merasa, ya memang udah seperti ini, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa keluar lagi, saya tidak bisa melakukan terobosan baru lagi, udahlah saya seperti ini. Tetapi saya mengambil contoh bagaimana ada seseorang yang bisa mengencourage tokoh Batman itu. Enggak, masih ada jalan keluar. Saya ingin katakan kepada kita, bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita bisa menjadi orang-orang yang bisa encourage satu dengan yang lain. Bisa membantu satu dengan yang lain. Bisa memastikan bahwa diri kita mampu keluar dari satu persoalan. Bisa membuktikan kepada diri kita bahwa kita bisa mengembangkan segala sesuatu dengan baik. Jangan sampai kita bisa menjadi diri kita kepada orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Kita harus membangun sesuatu yang baik, mendorong sesuatu yang baik. Kalau kita benar-benar ingin menjadi murid Yesus, maka kita harus mendorong semua hal-hal yang baik, semua potensi-potensi yang baik. Kita harus dorong, bukan kita tekan. Beberapa waktu yang lalu kita pernah baca dan Bapak Ibu mungkin pernah dengar bagaimana sifat Yesus yang luar biasa. Di tengah-tengah murid-murid itu pernah mengkhianat sama dia. Murid-muridnya pernah meninggalkan dia. Murid-murid sudah mengacuhkan dia. Murid-murid sudah patah semangat. Tetapi yang Yesus kerjakan apa? Dia menarik mereka. Enggak, kamu bisa. Memang dulu kamu gagal. Memang dulu kamu gak berhasil. Memang dulu kamu pernah mengkhianati saya. Memang dulu kamu pernah meninggalkan saya begitu saja. Tetapi Yesus datang kepada mereka, udah gak usah lihat masa lalu. Yesus melihat ada sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan seluruh murid-muridnya. Sehingga dia memanggil mereka, dia mulai mengulurkan tangannya, mulai merangkul mereka kembali, menjadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah itu sebabnya sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus memiliki hati seperti Yesus. Bukan saatnya Bapak Ibu saudara-saudara harus nekan satu dengan yang lain dan tidak membuat orang lain berkembang. Justru melain, udah kamu yang salah, kamu yang goblok, kamu yang tolol. Yang tolol, yang goblok siapa? Saya takut nanti Tuhan bilang, yang tolol, yang goblok itu kamu. Yang saya ngajarin bukan seperti itu. Yang saya ngajarin kamu harus ikut teladan saya. Bangun orang lain. Bangkitkan semangat orang lain. Berikan kabar baik kepada mereka. Support mereka dengan baik. Banyak kali kita salah. Kita menganggap kita diri murid Yesus, tetapi dalam pemikiran kita tidak memakai paham doktrin yang Yesus miliki dalam hidup dia. Pemikiran Allah yang Yesus miliki dalam diri dia, kita tidak pernah pakai. Yang kita pakai adalah diri kita. Jadi saya dan saudara harus bisa mencoba untuk melakukan sesuatu. Oke, dulu kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi sekarang kita harus bisa mencoba untuk melakukan, memperbaiki hal-hal yang lebih baik bagi hidup saya dan saudara, supaya ke depan kita bisa melihat sesuatu yang baik. Dan kalau kita terus mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik, kita mencoba untuk hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, kita mencoba untuk selalu melakukan hal-hal yang bagi orang lain sudah tidak mungkin, tetapi saya dan saudara berkata, enggak, saya pasti bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita berusaha menempatkan diri kita, posisi kita seperti apa yang Tuhan mau. Saya ingin katakan kepada kita semua, apapun yang dikerjakan oleh orang lain bagi saya dan saudara, tetapi kalau kita coba untuk terus melakukan sesuatu yang baik, maka satu ketika hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Satu ketika kita akan bisa melihat sesuatu yang baik yang Tuhan akan kerjakan. Kita buka dulu di dalam kitab Yesaya pasal 61.
Ayat ini sempat di-share oleh seorang jemaat. Yesaya 61 ayatnya yang ke-6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah, Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Jadi kita bisa melihat, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita mengembangkan apa yang baik dalam diri kita, terutama dalam hal-hal yang bersifat rohani, dan kita bisa menjadi imam di mata Allah. Walaupun memang ada orang lain tidak menganggap kita cukup baik, karena memang di dunia ini banyak sekali orang yang tidak menganggap kita cukup baik. Tetapi saya ingin katakan, kalau Allah menganggap saya dan saudara cukup baik, dan Allah menganggap saya dan saudara adalah orang-orang yang pantas menurut ukuran Allah, bukan menurut ukuran manusia, maka Alkitab mengatakan apa yang kita alami waktu-waktu yang sudah-sudah, di mana orang mencela kita, orang menodai kita, orang melakukan segala sesuatu dengan tidak baik, maka Allah akan memberikan berkat 2 kali buat saya dan saudara. Dia akan memberikan kelimpahan yang baik bagi saya dan saudara, asalkan kita mau bangkit, kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik lagi. Oke, nggak apa-apa, saya dulu seperti itu. Oke, kamu bisa menganggap saya seperti itu, tapi saya dan saudara enggak, saya mau coba terus menyenangkan hati Tuhan. Saya dan saudara berkata, saya harus bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya harus berbuat lebih dan lebih dan lebih dan lebih bagi Tuhan. Maka kalau kita melakukan ini semua dan Tuhan dapati, oh kita adalah imam-imam, kita adalah umat kesayangan Tuhan, maka berkat-berkat Allah Dia akan berikan bagi saya dan saudara. Apa yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka sekalian itu akan ditambahkan kepada kita. Hal itu yang terjadi kalau kita mencari Tuhan, kita menaruh hidup kita dengan pemikiran-pemikiran Kristus, maka dengan sendirinya Allah akan menyertai saya dan saudara dengan berkat-berkat Allah, dengan pertolongan Tuhan. Memang sangat sulit untuk saya dan saudara mengikuti cara-cara Tuhan, gak gampang, perlu pergumulan. Tetapi kalau kita terus berusaha dan berusaha dan berusaha, maka kita tidak perlu mencari berkat. Dengan kita mencari Tuhan, berkat itu pasti akan menyertai saya dan saudara. Pertolongan Tuhan pasti menyertai kita. Perlindungan Tuhan pasti menyertai saya dan saudara. Bahkan hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan pulihkan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya ayo Bapak Ibu Saudara, kita jangan selalu terpuruk dengan masalah. Kita jangan selalu terpuruk dengan tekanan-tekanan orang yang coba mengintimidasi saya dan saudara dan menganggap wah masa lalu kita tidak cukup baik. Oke, memang semua orang tidak mempunyai masa lalu yang baik. Semua orang rata-rata mempunyai masa lalu yang buruk. Tetapi menentukan masa depan yang baik itu adalah bagaimana saya dan saudara mulai hari ini mulai mengembangkan segala sesuatu, mulai meninggalkan cara hidup yang lama, mulai meraih sesuatu yang baik, maka kita akan melihat sesuatu yang lebih baik Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Jadi saya dan saudara benar-benar harus bisa mengembangkan, kita harus bisa melakukan segala sesuatu untuk bisa berbuat lebih baik. Memang untuk mengembangkan, untuk mencoba ada banyak hal yang dilakukan oleh orang lain. Ada banyak alasan kenapa dia mencoba. Ya, ada orang mencoba karena sekedar membuat orang lain senang. Ya, membuat orang lain senang. Oh iya, dia seperti ini, ya udahlah, karena dia teman, gua coba bikin baik. Salah satu contoh dalam Alkitab, dia melakukan sesuatu yang baik. Selalu melakukan hal yang baik karena Yesus pergi ke rumah ini berkali-kali, di mana Marta tiap kali selalu mencoba yang baik. Untuk apa? Untuk supaya Allahnya, Yesus yang dia sembah itu merasa, wow, kamu Marta baik banget ya, kamu menyiapkan segala sesuatu dengan baik. Dia coba memberikan suatu ekspresi
dan pengen supaya ada ekspresi yang dibalikan oleh Yesus kepada Marta. Banyak orang juga melakukan hal yang sama, melakukan semuanya untuk supaya mendapat perhatian daripada orang lain, supaya mendapat jempol dari orang lain. Apalagi yang suka medsos kan, rasa-rasanya kalau udah posting sesuatu, udah upload sesuatu, nggak ada yang kasih love, nggak ada kasih jempol, rasanya aduh kok nggak enak banget. Kalau yang punya niat seperti itu. Tapi kalau yang nggak punya niat seperti itu, ya udah, memang gue pengen upload aja kok supaya jadi memori saya, supaya jadi kesan saya, supaya besok-besok kalau saya buka, oh iya ternyata ini perjalanan hidup saya seperti ini. Kita nggak peduli dengan orang mau suka atau nggak suka, kita nggak peduli. Kita cuma peduli bahwa inilah album hidup saya. Nah, ada banyak kali saya dan saudara terlalu berada dalam keadaan seperti itu. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita tahu kita bisa. Kita lakukan sesuatu bukan karena kita tahu kita cukup mampu. Kita lakukan itu sesuatu bukan karena kita pengen mengembangkan kreasi dan potensi kita. Tetapi kita melakukan segala sesuatu karena supaya orang lain memuji kita. Maka saya katakan satu waktu kita akan mengalami kekecewaan. Satu waktu kita akan mengalami sesuatu yang sulit, dan itu dialami oleh Marta. Lah, ternyata saya dapat teguran yang keras dari Yesus. Berapa banyak kali saya dan saudara juga akan mengalami hal yang sama. Kalau kita coba membuat orang lain merasa, wow kita hebat, satu waktu kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi kalau Bapak Ibu coba mau berusaha, lakukanlah itu karena kita tahu bahwa Allah memberikan kesempatan buat kita melayani Tuhan. Lakukan itu karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Lakukan itu karena kita tahu bahwa Allah ingin lakukan sesuatu yang baik. Berapa banyak kali anak-anak itu kecewa dengan orang tua. Dia sudah berusaha keras gambar, dapat ranking di sekolah, tetapi yang dapat di keluarga tetap marah-marah. Yang dapat di rumah adalah sesuatu yang udah kamu gak cukup baik. Pada saat disodorkan keberhasilannya tidak dianggap, ya udah taruh di sana aja nanti dilihat. Tetapi sampai udah waktunya kembalikan rapot, gak pernah dilihat nilainya. Tidak ada hal yang ditunjukkan, dan tentunya itu sangat mengecewakan. Tapi kalau seorang anak itu enggak, saya pengen belajar ya, mau dipuji bapak enggak dipuji bapak, yang penting nilai saya baik. Maka tentunya anak itu akan bertumbuh lebih baik. Anak itu akan bertumbuh lebih dewasa. Nah, hal-hal seperti ini kita pun harus bisa melakukan semua hal dengan baik. Maka saya ingin katakan, kalau kita menghargai diri kita, kita terus mencoba, kita berusaha, kita melakukan hal-hal yang indah, maka sesuatu yang baik Tuhan akan kerjakan. Ya, jadi saya kasih beberapa hal buat Bapak Ibu. Seringkali ciri-ciri kita sudah nggak mau mencoba lagi. Ciri-ciri di mana kita sudah nggak mau berusaha lagi. Ciri-ciri di mana kita tidak bisa melakukan hal-hal yang cukup baik dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya saya dan saudara tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Beberapa hal. Yang pertama, umpamanya Bapak Ibu kalau dulu suka jaga diri, dulu suka mandi, tiba-tiba sekarang gak mandi, berarti saya percaya itu ada masalah dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara. Iya kan? Berarti ada masalah. Entah itu masalah gak bisa beli sabun, atau mungkin airnya, kerannya gak jalan. Tapi intinya ada masalah. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara nggak mulai jaga diri, nggak mulai makan, berarti mulai ada masalah, mulai stres. Atau mungkin makannya mulai kebanyakan, juga bisa stres. Bangkit kembali, jangan ngerusakin dirinya. Kalau dulu biasanya pakai pakaian yang rapi, tiba-tiba sekarang keluar pakaian nggak pernah disetrika, saya tahu pasti ada masalah. Gampang melihat orang punya masalah, tetapi tiba-tiba kita bisa melihat, lo dulu minggu kemarin kok bajunya kusut, sekarang kok udah keren, udah pakai minyak wangi, mukanya udah dibedakin dengan baik.
kita tahu orang itu berarti nggak punya masalah. Jadi kita harus bangkit, ya, dengan hal-hal seperti itu kita harus bangkit. Ada banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya mulai menyendiri. Berapa banyak di antara kita mulai menyendiri. Gua malas lah ke gereja. Ngapain ke gereja? Di gereja orangnya bermasalah semua. Memang orang di gereja itu orang-orang bermasalah semua, benar nggak? Saya percaya yang ada di gereja ini semua Bapak Ibu adalah orang-orang bermasalah. Entah itu masalah keluarga, masalah duit, masalah kantong, masalah dapur, dan semua kita bermasalah. Jadi memang masuk gereja kita ketemukan dengan orang bermasalah. Tetapi kita tahu bahwa kalau kita ke gereja, masalah kita bisa ada jalan keluar. Kita tahu di dalam gereja kita dapat satu kepastian bahwa Allah akan menunjukkan sesuatu yang baik. Karena kita mau bergabung, kita mau masuk di dalam lingkungan bermasalah. Tetapi kita tahu bahwa di lingkungan masalah, maka ada satu pribadi yaitu Yesus yang sanggup memberikan solusi yang terbaik bagi saya dan saudara. Sehingga hidup kita bisa menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita tidak pernah mencoba masuk dalam satu lingkungan yang paling sulit, di mana lingkungan itu ada Yesus di dalamnya, maka tentunya kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa masuk di lingkungan. Jangan hari-hari, udahlah, gue nggak bisa, nggak cocok gue. Ya memang nggak cocok, suami istri aja belum tentu cocok kok. Hari ini cocok, 1 jam kemudian bisa berantem. Bapak Ibu saudara-saudara nggak usah saling lirik, nanti tersinggung kiri kanannya. Ya, tetapi itu kenyataan. Tetapi kembali lagi kita harus masuk. Karena kalau kita masuk itu berarti kita sementara melakukan satu terobosan. Kalau kita bisa masuk ke situ berarti kita tahu bahwa kita cukup kuat. Kalau kita masuk ke situ berarti kita tahu bahwa nyali kita cukup besar. Kita bukan orang penakut. Tetapi kita cukup kuat untuk melakukan itu semua. Apakah kita cukup berani melakukan itu semua? Tentunya kita harus berani. Seringkali di beberapa tempat saya coba mengukur lagi, saya masih cukup berani nggak, cukup kuat nggak melakukan permainan-permainan yang cukup ekstrim. Saya selalu coba, jantung saya masih cukup kuat nggak, ini bisa berhenti tengah jalan nggak. Tapi saya selalu coba. Kemarin di perjalanan saya coba, umur segini jantung saya masih cukup kuat, udah ikut Flying Fox. Oh ternyata gampang juga Flying Foxnya, ya. Saya coba. Jadi kalau kita berani masuk, maka kita tahu, oh iya ternyata kita sama kok. Tetapi kalau kita nggak pernah masuk di satu keadaan, di suatu kondisi, di suatu situasi, maka kita tidak tahu seberapa kuatnya kita, seberapa mampunya kita. Jadi mau tidak mau kita masuk ke dalamnya, maka kita akan melihat, oh kalau kita tidak cukup kuat, kita tidak cukup sanggup, maka percayalah sebagaimana tangan Tuhan terulur bagi Petrus di tengah-tengah dia mulai bimbang, di tengah-tengah dia mulai khawatir, tangan Tuhan terulur dan mengangkat Petrus kembali. Maka percayalah, kalau kita mencoba sesuatu, maka Allah pun tahu batas kemampuan kita. Di saat kita berseru, Tuhan ini udah di batas kemampuan saya nggak mampu, saya nggak bisa lagi, saya akan tenggelam lagi, maka tangan Tuhan akan terulur mengangkat saya dan saudara. Yang penting kita coba. Kita coba bangkit melakukan segala sesuatu menurut cara-cara yang benar, menurut cara-cara yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Dan saya katakan Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik. Beberapa hal buat saya dan saudara, kita melihat contoh-contoh Alkitab bagaimana orang-orang bangun kembali dari setiap keterpurukan mereka, dari setiap masalah mereka, dari setiap perjuangan-perjuangan mereka, dari setiap pergumulan-pergumulan mereka, dan mereka akhirnya bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada orang yang terpuruk karena orang lain. Contoh Elia, dia terpuruk karena orang lain. Isabel memberikan dorongan yang tidak baik, memberikan ancaman yang tidak baik. Dia terpuruk, dia nggak bisa berdaya, dia merasa frustrasi, stres. Tetapi saya katakan, Elia bangkit kembali. Dia coba lagi berusaha kembali. Dan dia tetap bisa menyelesaikan tugas sampai akhir hidupnya. Kalau kita baca Daud, Simpson, mereka terpuruk dengan kepentingan-kepentingan pribadi, dengan keinginan-keinginan nafsu mereka. Mereka terpuruk, nggak bisa berbuat apa-apa.
Tetapi pada saat seperti Simson bangkit kembali, dia sadar, dia mau kembali lagi kepada Tuhan, dia mau kembali lagi kepada panggilannya. Maka Alkitab mengatakan justru pada saat dia bangkit kembali di akhir hidup Simson, dia memiliki kemenangan lebih besar dibandingkan selama dia hidup. Setiap saya dan saudara mau bangkit, maka kita akan melihat sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ada orang-orang yang terburuk karena keadaan, situasi, kondisi seperti Ayub. Kondisi yang tidak memungkinkan, teman-temannya nggak memungkinkan, keadaan keluarga nggak memungkinkan dia untuk bangkit. Tetapi ya Ayub selalu berusaha melakukan sesuatu yang tidak mengecewakan Tuhan, sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya Alkitab mengatakan dia pun diberikan berkat 2 kali ganda dalam hidupnya. Pelipat gandaan berkat itu selalu ada apabila saya dan sudah mulai bangkit mencoba hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saya ingin katakan, seberapa parah hidupmu, ayo bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Percaya lagi kepada Tuhan, beriman lagi kepada Tuhan. Maka kita akan melihat sesuatu yang lebih baik. Karena kalau kita baca terus, kita lihat kisah-kisah terus, ada orang yang harus bangkit karena harus taat, harus menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Itu adalah Yesus. Yesus itu harus taat. Dan taatnya itu luar biasa. Ya, kita baca di dalam berkenaan dengan perjamuan, Matius pasal 26, kita mulai lihat ayat 36. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi kalau kita baca terus, maka ada 3 kali Yesus berdoa. Dia bergumul mencoba untuk bisa melakukan apa yang Bapaknya mau. Dia mencoba untuk menekan keinginan dagingnya supaya keinginan dagingnya tidak menguasai hidupnya. Dan kalau keinginan daging bisa menguasai hidupnya, itu berarti dia akan bertentangan dengan Bapa di surga. Sehingga dia harus mencoba untuk menekan itu semua. Kali pertama dia datang, rasa-rasanya aduh, dia belum cukup mampu untuk menjalankan apa yang Bapaknya mau. Dia minta dukungan dari murid-muridnya, teman-temannya, orang-orang hebat yang pernah melihat kemuliaan Tuhan. Ya, mereka juga gak bisa tolong dia. Mereka juga gak bisa membantu dia. Yesus harus kembali lagi bergumul untuk bisa memenangkan peperangan batinnya. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu peperangan batin Yesus seperti apa, kita buka dulu di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat 41. Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi kita melihat bahwa Yesus di kitab Matius memang tidak dijelaskan. Dia memang dijelaskan ada berdoa beberapa kali, tetapi tidak dijelaskan bagaimana Yesus bergumul tentang hidupnya, tentang pergumulan-pergumulannya.
Nah, di dalam kitab Lukas ini menjelaskan bagaimana dia bergumul. Dia harus berdoa, dia harus bisa menekan dirinya. Walaupun kita membaca di sini, dia mendapati suatu kekuatan dari Allah yang luar biasa. Karena ada malaikat yang menemani dia, ada malaikat yang mensupport dia. Tetapi tekanan itu begitu luar biasa. Rasa-rasanya dia nggak bisa menjalankan apa yang bapaknya mau. Menjalankan perintah itu nggak bisa, nggak mampu. Tetapi bagi Yesus dia harus coba terus membuktikan bahwa dia bisa, membuktikan bahwa dia sanggup. Sehingga pada kali ketiga Yesus mendapati dirinya bahwa dia sanggup menjalankan perintah Bapa. Dia bangunkan murid-murid, ayo kita siap. Kita siap berhadapan dengan semua masalah. Kenapa? Dia bisa menghadirkan diri dia. Dia bisa menaklukkan diri dia untuk taat kepada Bapa. Saya ingin katakan Bapak Ibu saudara-saudara, kita pun akan diajarkan Tuhan untuk taat kepada Tuhan. Kita mungkin akan mengalami hal-hal yang tidak kita mau. Kita harus bergumul dan kita harus mencoba terus. Enggak, saya pasti bisa melakukan ini. Saya pasti mampu melakukan ini. Banyak perintah-perintah Tuhan yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara. Apakah kita sudah mencoba sampai seakan-akan seperti Yesus? Dia coba untuk berperang. Sampai Alkitab mengatakan peluhnya itu bagaikan titik-titik darah. Menurut penelitian itu adalah pembuluh darah yang pecah dan itu sakitnya minta ampun, sakit banget. Tetapi Yesus harus menang. Dia harus menang atas segala sesuatu. Saya mau katakan perjuangan saya dan saudara pun akan demikian. Kita akan mengalami masalah dan Allah akan membawa saya dan saudara sampai pada titik darah yang terakhir. Kita akan benar-benar berteriak, Tuhan aku gak sanggup, aku gak mampu, berikan kekuatan, berikan kesanggupan. Tetapi pada saat kita diberikan kesanggupan, kita akan sanggup melewati semua masalah. Sehingga sampai di atas kayu salib Yesus berkata, ya Bapakku ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sampai detik terakhir dia bisa merasakan ada kelegaan. Setiap saya dan saudara yang terus mencoba sesuatu yang baik, pada satu ketika kita akan memperoleh kelegaan bagi saya dan saudara. Kita akan merasa ya udah, kamu itu memang gak ngerti sih, gak apa-apa. Saya ampuni kamu, saya maafin kamu, gak apa-apa. Dan itu yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Dia akan terus mencoba menarik saya dan saudara. Di saat kita terpuruk, di saat kita lari dari Tuhan, tetapi dia coba terus memanggil saya dan saudara, ayo balik lagi, ayo datang lagi. Dia coba terus memanggil saya dan saudara. Percayalah, sebagaimana Yesus terus mencoba untuk melakukan sesuatu supaya Allah Bapa di surga bisa tahu bahwa Yesus menjalankan tugas dengan baik, maka saya dan saudara juga cobalah. Mungkin kita berkata, Tuhan aku udah gak bisa, aku gak mampu lagi Tuhan, tenagaku udah gak sanggup, pemikiranku udah gak bisa. Saya ingin katakan, belajar terus melakukan sesuatu yang bagi kita tidak sanggup, bagi kita tidak mampu. Saya ingin katakan buat jemaat GPD-AKP, kita bersyukur. Di tengah-tengah kemampuan kita terbatas banget, tetapi Ebenezer, Tuhan mengaruniakan kita gedung yang cukup bagus. Karena apa? Kita mau berusaha. Mungkin kita sudah berperan, kita harus mengeluarkan tenaga, usaha, pemikiran, keuangan, dan kita merasa Tuhan ini udah berat banget. Tetapi apakah sekarang Bapak Ibu tidak makan? Kalau Bapak Ibu masih makan sampai sekarang, Bapak Ibu saudara-saudara masih berusaha, itu berarti tangan Tuhan masih terbuka dan menolong, menyertai. Sehingga ayo ke depan kita lakukan lagi apa yang Tuhan mau. Pergumulan tetap ada. Ingat, masalah tetap ada. 7 kali orang benar akan jatuh.
7 kali Bapak Ibu secara sempurna, angka 7 adalah angka sempurna. 7 kali kesempurnaan Bapak Ibu dikerjain oleh orang lain, dimanfaatin oleh orang lain, membuat Bapak Ibu tidak sanggup, tetapi Bapak Ibu percaya 7 kali juga Allah akan mengangkat saya dan saudara. Allah akan memulihkan saya dan saudara. Kalau Dia akan memulihkan saya dan saudara, apa yang kita baca dalam kitab Yesaya, Dia akan memberikan kita 2 kali ganda. Amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Apa keberadaan hidup kita? Di mana kemampuan kita? Kita nggak sanggup, tapi Alkitab mengatakan kalau Dia memberikan ujian, Dia tahu batas kemampuan kita. Kalau ujian itu masih ada, berarti Dia tahu kita masih mampu. Dan pada saat kita tidak mampu, Dia akan hadir, menolong, menyertai dan memberikan kekuatan. Engkaulah perisaiku. Kita nyanyikan pujian ini. Percayalah kekuatan Allah, pertolongan Tuhan akan menyertai saya dan saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita coba membaca riwayat penderitaan Yesus, Yesus sempat mengeluarkan perkataan, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi pada saat Dia menang, pada saat Dia terus berusaha menekan keinginan dagingnya, dan Dia menang bersama-sama dengan Tuhan, maka setelah itu Bapak Ibu, kita tidak akan pernah membaca lagi keluhan Yesus. Memang Dia melewati Via Dolorosanya, Dia harus memikul salib, Dia harus jatuh, tetapi sudah tidak ada pengeluhan lagi, karena Dia bisa mendapati kepastian bahwa itu adalah jalan yang paling baik, dan Dia merasakan bahwa Bapaknya akan terus menyertai. Keluhan tidak ada, yang ada adalah ucapan syukur. Yang ada adalah pengagungan dia kepada Tuhan. Yang ada adalah pengampunan kepada orang lain. Yang ada adalah kesempatan bagi orang lain menerima keselamatan. Karena apa? Dia menang, dia mencoba menaklukkan dirinya. Dan saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bisa mencapai tingkat rohani, minggu kemarin kita sudah bahas tentang hidup di dalam roh.
Kalau kita sudah hidup di dalam roh, maka kita akan bisa melihat apapun badai, perjuangan, masalah dalam hidup kita. Sebagaimana perumpamaan Alkitab Raja Wali, badai boleh berjalan, tetapi Raja Wali akan terus terbang. Masalah bukan masalah lagi bagi Raja Wali, tetapi masalah itu akan menjadi kesempatan bagi dia untuk menunjukkan kekuatan kebesarannya. Saya mau katakan kepada kita semua, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, pada saat Bapak Ibu saudara-saudara mengalami masalah, Bapak Ibu akan terbang tinggi dan mengatakan, wow, masalah itu sudah membantu saya terbang naik. Masalah itu sudah membantu saya untuk masuk dalam keberhasilan. Masalah itu sudah membantu saya masuk dalam kesuksesan. Itu sebabnya tidak perlu takut dengan masalah, asalkan Bapak Ibu ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Allah akan kerjakan, yang Allah akan buat bagi kita semua. Saya percaya tangan Tuhan ada bagi kita. Itu sebabnya kembali lagi kita nyanyikan pujian dari awal. Katakan dengan iman, Tuhan benar. Hanya di dalam Engkau aku terpelihara. Hanya di dalam Engkau aku aman, karena Engkau adalah perisai dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menang. Katakan dengan iman, berdiri jemaat GPI AKP, berdiri di hadapan Tuhan. Badai apapun, pergumulan apapun, persoalan apapun, berdirilah bersama-sama dengan Tuhan. Cobalah masuk di dalam hadirat Tuhan. Cobalah lakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan pasti menyertai engkau. Haleluya. Amin. Bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hamba percaya hari ini jemaat-jemaat-Mu ada di gereja ini karena mereka mau mencoba mencari Engkau lagi, karena mereka mau berusaha lagi menemukan Engkau Tuhan di tengah-tengah kegagalan mereka. Tetapi hari ini mereka hadir, dan hamba percaya dalam nama Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami akan diteguhkan lagi dengan minum dan makan tubuh dan darah, di mana untuk menjalankan kehendak Tuhan, untuk menjalankan perintah Bapa di surga, engkau harus bergumul. Tetapi pada saat engkau menang ya Yesus, semua persoalan yang harus dilewati, tidak lagi ada pengeluhan. Yang ada adalah ucapan syukur, pengagungan kepada Bapa, karena kehendak Bapa sempurna atas hidup Yesus. Hamba percaya Tuhan, kehendak-Mu pasti sempurna bagi kami di saat kami mau melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya kuduskan hidup kami, layakkan kami, sehingga roti dan air anggur ini akan menjadi tubuh dan darah Yesus bagi kami,
untuk kami terus melangkah lagi bersama-sama dengan Engkau. Terpuji namamu, kami siap menerima perjamuan ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu bisa melayani diri Bapak Ibu. Bagi keluarga yang ada di rumah juga dapat menyiapkan perjamuannya. Kita tetap nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berharap, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus itu harus mencoba bangkit lagi. Di saat dia dipukulin, dia terjatuh, dia gak kuat. Bisa saja dia nyerah, aku udah gak kuat. Dari semalam darahnya sudah bercucuran. Sobekan dalam kulitnya terlalu besar. Dia bisa saja nyerah, gak kuat, aku gak bisa lagi. Tapi dia tahu, enggak. Tujuannya bukan hanya sampai dia terjatuh. Dia tahu tujuannya dia harus tersalib di atas gunung itu. Sehingga walaupun dia terjatuh, tertimpa dengan salib yang begitu berat, dia bangkit lagi, dia coba lagi. Dia coba lagi, dia coba lagi, sehingga dia berhasil. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara mulai lemah, mulai goyang, gak kuat. Sudah mulai, aduh saya gak
kuat lagi, udah gak sanggup lagi, udah gak bisa didik keluarga saya, gak bisa didik anak saya, gak bisa memperbaiki keluarga, udah gak mampu. Tapi sekarang saya mau katakan, ayo bangkit lagi. Perjalanan belum selesai. Bangkit lagi, coba berdiri. Susah, cari pegangan untuk bisa berdiri, cari topangan untuk bisa berdiri. Karena engkau harus menyelesaikan setiap tugas yang Allah berikan. Karena kalau engkau gagal, engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah yang besar. Itu sebabnya ayo Bapak Ibu, dengan segala kelemahan, dengan segala kekuranganmu, ayo kita bangkit berdiri. Apa yang kita pegang adalah satu pribadi yang bangkit di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Terima kasih. Dia mau percaya, aku gak boleh berhenti. Aku gak boleh berhenti. Saya ingin katakan bagi Bapak Ibu, katakan dalam hidupmu, aku gak boleh berhenti, aku harus berjalan terus. Harus aku coba. Memang aku pernah gagal, tapi aku harus coba lagi. Aku harus coba lagi. Aku harus coba lagi. Harus aku coba lagi. Coba lagi. Maka keberhasilan itu Dia akan berikan. Anugerah itu Dia akan berikan bagi saya dan saudara. Sehingga dengan iman kita mengangkat roti yang akan menjadi tubuh Kristus bagi saya dan saudara. Dia gak peduli. Yang Dia peduli adalah bagaimana Dia menjalankan firman Tuhan. Setiap hidupmu yang menjalankan kehendak Tuhan, percayalah, hidupmu pasti akan ditolong. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami akan pulang Tuhan dengan kepastian bahwa tangan Tuhan akan menopang kami. Tangan Tuhan akan menggendong kami. Tangan Tuhan akan memeluk kami. Dan hamba percaya dalam nama Yesus, jemaat-jemaatmu tidak lagi terpuruk. Mereka akan menang atas situasi, kondisi dan masalah mereka, karena Tuhan memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah, buat segala campur tanganmu.
biar kami mau tetap lagi ada di dalam Engkau dan Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba percaya setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu pasti diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bahkan setiap korban-korban yang akan diberikan oleh jemaat-Mu pasti diberkati oleh Tuhan, dan di dalamnya Yesus dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman, kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan penghantaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.